Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayurna Arini Azizah dengan NIM 2005 12 14 018 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan ini saya buat menjadi 5 poin. Yang pertama ada pengertian infrastruktur jaringan, kedua ada data center, ketiga ada topologi jaringan, keempat ada pembagian jaringan, dan yang terakhir ada model jaringan saat ini. Nah, sebelum kita mengetahui infrastruktur jaringan, yuk kita simak dulu. Apa sih jaringan itu? Ya, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi data perangkat keras komputer. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai jenis dan macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu, sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access methodologies. Data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Nah, di sini ada topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu sama lain komputer dengan komputer yang lain. Di sini ada 6 topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi ring, ketiga ada topologi star, keempat ada topologi smash, kelima ada topologi hierarki, dan yang terakhir ada topologi intended star. Nah, dari keenam jaringan ini ada kelemahan dan kelebihan dong pastinya. Kekurangan dan kelebihan topologi jaringan. Pertama ada topologi bus. Kelebihan topologi bus. Jenis topologi jaringan ini yang sederhana sehingga relatif mudah dalam pemasangannya. Kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer-komputer atau peralatan yang lain. Untuk masalah biaya, penerapannya lebih murah dibandingkan dengan susunan perkabelan yang lain. Tapi, dalam kekurangan topologi bus ini, bekerja dengan cara yang tidak efisien karena semua data melalui kabel utama yang sama, sehingga sangat mudah terjadi tabrakan data. Trafik atau lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat jenis topologi bus. Terputusnya jalur utama akan memberhentikan seluruh jaringan. Kedua ada topologi ring. Kelebihan dari topologi ring, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya tabrakan dapat dihindari. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena aliran data mengalir lebih cepat. Kekuatan sinyal dalam aliran data dapat terjaga. Nah, kekurangan dalam topologi ring ini apabila ada salah satu komputer dalam ring yang gagal fungsi, maka akan mengganggu komunikasi data pada keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Yang ketiga ada topologi star. Kelebihan dari topologi star, tingkat keamanan termasuk tinggi dan tahan terhadap lalu lintas jaringan. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu seluruh komputer yang lain. Biaya yang murah dapat dalam penerapannya, serta bisa menangani banyak komputer klien sekaligus. Kekurangan topologi star. Jika node pusat mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian pada jaringan ini akan berhenti beroperasi, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu node pusat. Jumlah terminal terbatas.
karena tergantung dari port yang ada pada hub atau switch lalu lintas yang padat dapat menyebabkan jaringan ini bekerja lebih lambat. Biaya jaringan lebih mahal daripada topologi jaringan bus atau ring. Yang keempat ada topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh: terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih, pengiriman dan pemrosesan data yang cepat, tidak perlu khawatir mengalami tabrakan data. Nah, kekurangan dari topologi mesh ini sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang, saat jumlah komputer dan peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya pemasangan yang mahal karena menggunakan banyak kabel dan konfigurasi yang sulit. 5. Topologi hierarki. Keuntungan topologi hierarki adalah data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah terkontrol. Mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Kerugian topologi hierarki adalah komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus. Dapat terjadi tabrakan file. Dan yang terakhir ada topologi extended start. Kelebihan topologi extended start mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Bahkan jika ingin menambah jaringan baru, kita bisa menambahkan repeater. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas yang lain. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel dalam jaringan yang sama, dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Nah, kelemahan dari topologi jaringan extended start memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Jumlah hub pada saat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi, membutuhkan lebih banyak kabel. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan komputer dengan titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal. Kedua ada LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang terkecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan warnet, kantor, ataupun sekolah. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Dan yang keempat ada WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu sebuah jaringan komputer yang sangat luas mencakup negara, bahkan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya di sini dibagi menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi dalam jaringan lokal, yaitu contohnya perusahaan, kantor, sekolah, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN atau Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil saja. Sedangkan internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global TCP or IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Di sini ada dua, ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc atau jaringan tanpa perencanaan dan salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Namun pada prakteknya jaringan ad hoc ini sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat seperti laptop untuk memindahkan data. Yang kedua ada infrastruktur. Infrastruktur atau jaringan yang sudah terencana.
dan merupakan kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel, yaitu jaringan berkabel dan nirkabel. Jaringan berkabel atau wired network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dan komputer yang lain agar bisa bertukar dan terhubung dengan internet. Yang kedua ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless network, yaitu jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi atau data antar komputer hanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unicast, yang kedua ada multicast, yang ketiga ada broadcast. Unicast adalah pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Untuk melakukan unicast, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Yang kedua ada multicast, yaitu pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima untuk melakukan multicast dalam jaringan komputer. Yang ketiga ada broadcast, yaitu pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita hanya menggunakan address, yaitu IP terakhir dari sebuah network address atau disebut sebagai last IP address. Model jaringan yang saat ini digunakan. Di sini contohnya ada tower. Nah, dia menghubungkan internet mulai dari wifi perkantoran, wifi sekolah, wifi cafe, dan lain-lain. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.